Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Al-Mukarram Pak Yai, Pak Ustadz, Pak Sekcam, segenap hadirin dari anggota Pokdakan dan Poklasar yang insyaallah Allah kasih keberkahan di hari ini. Alhamdulillah sebenarnya kita bisa kumpul di hari ini karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, kalau tak cinta gimana mau berbagi. Mudah-mudahan belum terlambat, semoga semua ada hikmah di setiap kejadian. Jadi Bapak Ibu, kami fokus karena saya kebetulan pembina mutu di bawah naungan bidang PDSPP, ini Pak Kabitnya Pak Pranan Sabtamawan. Kami fokus ke Poklasar. Intinya sebenarnya di perikanan kan tadi udah dijelaskan oleh Pak Kabit bahwasanya kita ada 3 naungan yang menaungi nelayan, Pokdakan dan Poklasar. Nah, kami fokus ke Poklasar. Untuk pembinaan ya, untuk pembentukan nanti kami berharap sebenarnya bukan hanya dari Poklasar yang ada di RW 5 ya, ada di RK 5 ini saja gitu, yang bisa terbentuk yang lain juga gitu. Apa syaratnya untuk pembentukan Poklasar? Nanti bisa koordinasi dengan penyuluh perikanan setempat. Untuk wilayah ini mungkin bisa koordinasi secara langsung dengan Mbak Tia ya, Mas Ridudin. Dan Mbak Tia, apa saja syaratnya untuk membentuk Poklasar? Karena itu menjadi landasan untuk ibu-ibu khususnya sebagai pengolah, sebagai tempat bapak-bapaknya ini yang tadi bilang oleh Bu Musringah bahwasanya ada yang tidak terjual, takut nanti busuk segala macam, bisa diolah menjadi produk olahan yang berdaya saing di pasar gitu, bisa dijual, bisa nambah perekonomian keluarga. Apa saja syaratnya nanti silakan koordinasi dengan Mbak Tia. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana cara mengolah tadi yang dibicarakan oleh Bu Muslimah tadi, Bu Ketua. Jadi banyak yang bisa dibuat. Tadi saya sudah bicarakan karena kebetulan saya juga, istri saya juga pengolah Poklasar juga, ibu-ibu. Istri saya juga pengolah, tapi siap. Jadi istri saya juga ketua Poklasar, kebetulan berada di Natar karena rumah kami di Natar. Yang diolah oleh istri saya namanya produk makanan yang memang bisa dibilang abon atau mirip dengan serundeng tapi berbasis ikan, namanya sambelikum. Sambelikum, jadi kalau ibu-ibu bisa cek di Tokopedia, di Shopee, kemudian di pusat oleh-oleh di Bandar Lampung itu ada. Kalau dia ada dapur anggun itu pemiliknya istri saya. Itu berbahan dasar dari ikannya ikan laut, ikan tuna. Karena Indonesia mulai di tahun 2024 mencanangkan menjadi tahun ikan tuna. Kebetulan kami basisnya ikan tuna, makanya kemarin itu ada apresiasi dari Kementerian Perikanan dan kami sudah ber-GMP, sudah ber-SKP yang memang siap izin edar untuk diekspor gitu. Nah, kebetulan Pak Suyatno sudah ke rumah saya, sudah ini saya bicarakan kalau di sini memang basisnya banyak ikan lele yang memang susah diolah kan. Abon ikan lele sudah ada Pak, abon ikan lele sudah ada, tapi sambelikum ikan lele belum ada gitu. Jadi bisa, kalau sambelikum itu ikan tuna kami pemiliknya. Kemudian rata-rata orang ikan gabus. Ikan gabus yang aslinya tulang bawang sebenarnya ikan gabus. Nah itu lele bisa dibuat itu, jadi lebih enak dan itu berdaya saing. Bagaimana cara jualnya nanti bisa koordinasi sama Bu Musringah, juga bisa ngobrol panjang lebar sama istri saya.
karena kebetulan istri saya juga hobi ngobrol dan hobi berbagi resep-resep makanan, resep-resep bagaimana ini, karena dia juga hobi kalau ibu-ibu mau belajar gimana cara bikin pempek yang enak, murah, bahannya murah, bisa dijual dengan harga murah tetap dapat untung, dia bisa karena dia berapa kali memang ngadain pelatihan dan cuma-cuma tidak dipungut biaya karena dia hobi ngajarin itu Bu, hobi masak gitu. Jadi bisa aja nanti kapan nanti bisa belajar sama istri saya udah bilang sama Bu Muslimah juga. Itu terkait ininya. Kemudian cara pengemasannya bagaimana? Nanti saya juga sudah koordinasi di mana tempat kemasan yang murah, desainnya bisa dibantu dengan harga murah, nanti bisa kita bantu juga. Itu yang untuk terkait pengolahannya. Kemudian nanti pembinaan ke depannya bagaimana, nanti juga bisa koordinasi. Misalkan tadi udah dibicarakan juga oleh Pak Kabid Budidaya terkait dengan bantuan. Jadi ibu-ibu Poklasar bisa juga meminta bantuan. Sama seperti yang budidaya juga, rangkap 3, 1 untuk kabupaten, 1 provinsi, dan 1 akan kita layangkan ke pusat. Gunanya apa? Kita menjaring mana yang kita tebar jala, Pak. Tebar jala, taruh pancing di mana tempat, itu kan gunanya. Di mana yang ada bantuan, insya Allah ada yang nyangkut salah satu. Mudah-mudahan kan gitu. Itu yang kita harapkan. Nah, jadi nanti pembinaannya ke depannya tetap koordinasi sama kami karena memang setiap hal ada pembaruan dan ada perubahan, baik resep segala macam, bagaimana ke depannya supaya tetap berdaya saing untuk dipasarkan ke depannya itu. Dan yang paling pokok sebenarnya tadi udah bicarakan, kita bukan sosialisasi